karya kasih-Mu yang sempurna mengubah seluruh hidupku. Dari-Mu ku dapat kekuatan melakukan semua kehendak-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna mengalahkan kelemahanku. Dalam-Mu ku dapat kuasa melakukan semua kehendak-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Beriku masa depan penuh harapan. Ku memandang-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Penyertaan-Mu yang sempurna mengalahkan kelemahanku. Dalam-Mu ku dapat kuasa melakukan semua kehendak-Mu. Ku menyembah-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Beriku masa depan penuh harapan. Ku memandang-Mu Yesus, Tuhan yang berkuasa. Sempurnakan hidupku untuk memuliakan nama-Mu. Shalom, selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian Immanuel Santo Yakobus, Surabaya. Hari ini saya akan membawakan sebuah renungan singkat yang saya ambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27.
dengan tema orang kecil yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bacakan 2 ayat ini. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang berkenan kepada anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, apa kabar? Saya percaya dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Meskipun sampai saat ini pandemi corona belum berlalu dari muka bumi ini, tetapi saya percaya dengan iman kita tetap setiap hari bersemangat untuk terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa itu orang kecil yang dimaksud di dalam ayat ini? Orang kecil saya ambil dari 5 kata, 5 huruf. Huruf yang pertama huruf K, huruf E, huruf C, huruf I, dan huruf L. Mari saudara, kita mau belajar satu persatu. Apa saja, karakter apa saja yang bisa berkenan di hadapan Tuhan, yaitu huruf K. K adalah kasih. Pada saat kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita, saya percaya di dalam segala hal, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, semuanya hanya karena kasih. Karena apa? Karena hidup kita selalu dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai hari ini, semua karena kasih Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam kehidupan kita. Selain karakter kasih yang harus kita miliki agar kita layak di hadapan Tuhan, huruf yang kedua adalah huruf E, yaitu kita harus memiliki hati yang penuh dengan empati. Empati itu berbeda dengan yang hanya orang ngomong, itu kasihan ya, lain. Tetapi empati adalah suatu hati yang memiliki belas kasihan dan diikuti oleh tindakan nyata. Bukan hanya perkataan di bibir, kasihan ya orang itu, tetapi tidak berbuat apa-apa. Huruf yang ketiga adalah huruf C. C itu apa? C itu adalah berani berkata cukup. Saat ini saya pun merasakan saat pandemi corona merebak di seluruh dunia, perekonomian saya, pekerjaan saya mengalami pemasukan pemerosotan yang sangat drastis. Tetapi saya berani berkata cukup. Artinya apa? Tuhan, aku merasakan Engkau sudah cukup memberkati aku. Dan saya tidak pernah mengeluh. Dan saya tidak pernah berkata, Tuhan, kok hidupku seperti ini? Enggak. Tetapi saya berani berkata, cukup Tuhan. Apa yang Kau sudah berikan dalam hidup kami sungguh sangat cukup di dalam hidup kami. Huruf yang keempat adalah huruf I. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita berani berkata atau kita berani bertindak ikhlas atau tulus hati. Ada banyak orang di dalam pandemi ini, dia kehilangan ketulusan hatinya. Karena apa? Dia berpikir, dia berkata, untuk diriku aja nggak cukup, mana mungkin aku bisa mengasihi orang lain. Tidak saudara, mari kita mau berkata cukup ikhlas dan cukup di dalam kehidupan kita. Dan huruf yang terakhir adalah huruf L. Kita harus tetap loyal. Artinya apa? Loyal itu setia. Kita tetap setia mengikuti Yesus di dalam keadaan apapun juga di dalam kehidupan kita. Itulah karakter yang disukai oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Kita
kita adalah orang-orang kecil. Artinya apa? Kita harus memiliki kasih. Kita harus tetap memiliki hati yang penuh dengan empati. Kita harus berani berkata cukup. Dan yang I adalah kita harus ikhlas di dalam segala hal. Kita harus tulus hati di dalam melakukan segala hal. Dan yang kelima adalah ada loyal di dalam kehidupan kita. Kita tetap setia. Tuhan Yesus, mari kita percaya bahwa itu semua dapat kita lakukan kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tanamkan dalam hati kami agar kami bisa Tuhan memiliki kasih, agar kami bisa Tuhan terus berempati, agar kami bisa Tuhan mengatakan cukup di dalam segala hal, dan agar kami bisa tetap ikhlas di dalam melakukan segala sesuatu. Akhirnya Tuhan, kami mau loyal, kami mau setia hanya kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saya Feli Jonan. Saksikan terus setiap pagi renungan harian Immanuel Santo Yakobus Surabaya. Jadilah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan Yesus, dan jadilah orang-orang yang terus memberkati orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.